Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di pagi hari di bulan Rajab, bulan yang penuh berkah, kembali Allah izinkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang disempurnakan dengan zikir, doa, majelis ilmu. Semoga ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita betul-betul bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini izinkan kami untuk menguraikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat ke-32 sampai dengan 35. Ayat yang memberitahukan kita bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi 3 golongan, menjadi 3 derajat. Nanti tinggal kita masing-masing menyadari kira-kira kita masuk derajat yang mana, kelompok yang mana. Izinkan kami bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Ayat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
memberitahukan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi umat Nabi Muhammad menjadi 3 derajat. Yang pertama yang disebut dengan kelompok atau derajat zalimun li nafsi. Disebut apa Bapak Ibu? Zalimun li nafsi. Derajat yang kedua disebut dengan muqtasidun. Disebut dengan muqtasidun. Disebut apa Bapak Ibu? Muqtasidun. Yang ketiga disebut dengan sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Sekali lagi Bapak Ibu disebut apa Pak? Sabiqun bil khairat. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama disebut dengan zalimun li nafsih, yang kedua disebut dengan muqtasid atau muqtasidun, dan yang ketiga disebut dengan sabiqun bil khairat. Siapa yang dimaksud dan apa yang dimaksud dengan 3 derajat tersebut, Ustaz? Yang pertama, zalimun li nafsih. Secara bahasa, zalim ini zalim li nafsihi, kepada dirinya sendiri. Jadi kelompok yang zalim kepada dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan zalimun li nafsih? Disebutkan oleh Sayyid Muhammad, wa huwa al-mufarrid fi fi'li ba'd al-wajibat al-murtakibu li ba'd al-manhiyat, wa huwa alladhi khalaqa 'amalan salihan wa akhar sayyi'ah. Disebutkan, yang disebut dengan zalimun li nafsih adalah orang yang mengabaikan sebagian yang wajib dan melaksanakan sebagian yang dilarang, artinya mencampur adukan amal soleh dan amal yang buruk. Sekali lagi, yang dimaksud dengan zalimun li nafsih adalah orang yang mengabaikan sebagian yang wajib, meninggalkan. Kalau sholat milih-milih, maghrib sama isya baik. Ini di kampung paling banyak ini. Sholatnya maghrib sama zuhur ida, asar ida. Ini masih agak mending sebetulnya, walaupun tidak ada kata mending ya. Ada yang sholat milihnya Jumat baik. Lah Jumat terlambat pula. Ya. Dia sholat zuhur, sholat atau sholat dia maghrib isya, tapi masih minum tuak, masih nyumbang lagu. Ya, kagak hari Minggu ada biduan, naik dia pakai peci pula, nyumbang lagu, berjoget bersama dengan biduan, masih pakai riba, padahal sholat dia. Walaupun sholatnya milih-milih. Kagak puasa, pacak buat jadwal deh. Sehari pertama, hari tengah-tengah, sama hari terakhir. Perwakilan deh. Orang ini, yang semacam ini muslim, tetapi dia zalimun li nafsih. Zalim terhadap dirinya. Dan banyak, tidak sedikit. Banyak. Yang kedua yang disebut dengan muqtasid, yang di tengah-tengah. Muqtasid itu artinya yang di tengah-tengah.
Siapa mereka? Mereka adalah al-muaddi lil wajibat, at-tariki lil muharramat, wa qad yatruku ba'd al-mustahabbat wa yaf'alu ba'd al-makruhat. Muqtasid adalah orang yang sudah menjaga hal-hal yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi masih melalaikan yang sunnah. Sebagian yang sunnah dia lalaikan dan masih melakukan beberapa yang makruh. Sholat 5 waktunya dijaga, tapi setelah sholat zikir dengat balik, ndak ba'diyah. Kalau subuh datangnya ba'da iqamah, wajibnya dijaga, Pak. Kalau puasa penuh sebulan full, tapi nanti sitah Syawalnya 6 hari setelahnya tidak. Puasa Arafah jadilah Pak Ustaz yang fardu deh. Dia lalai dengan yang sunnah dan masih melakukan yang makruh. Misalnya melakukan yang makruh, ya menurut sebagian masih makan pakai tangan kiri, ya masih makan pakai tangan kiri, masih suka duduk di pinggir jalan, ya orang tempat lalu lalang, masih suka main gap walaupun nggak pakai duit, ya kalau pakai duit haram. Sholat dia tuh, tapi gapnya juga aja main gap. Orang semacam ini muqtasid, ya, disebut dengan muqtasid. Yang ketiga, dan ini derajat yang paling tinggi, yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Sabiq itu artinya yang selalu lebih dulu. Sabiq, fastabiqul khairat. Sabiq bil khairat, dengan amal-amal kebaikan. Jadi orang ini adalah orang yang selalu berusaha lebih dulu dalam beramal kebaikan. Siapa mereka? Huwal fa'ilu lil wajibat, at-tariku lil muharramat, wal makruhat, wa ba'dal mubahat, ya, wa ba'dil mubahat. Adalah orang yang sudah menjaga yang fardu, yang 5 waktunya dia jaga, meninggalkan yang haram dan mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Bahkan saking tingginya derajat ini, sebagian mereka meninggalkan sebagian yang mubah. Saya ulangi lagi, dia jaga yang fardu, yang wajib, sholat 5 waktu dia lakukan, puasa Ramadan dia lakukan. Sebagian yang sunnah, bukan sebagian, dia jaga yang sunnah, qobliyahnya nggak pernah tinggal, ba'diyahnya dia lakukan, ya. Ke masjid dia pakai pakaian yang rapi, dia pakai wewangian, yang sunnah sudah dia jaga betul. Masuk masjid dia pakai kaki kanan, keluar dia gunakan kaki kiri, ke kamar mandi dia masuk kaki. Hal-hal yang kecil dia jaga, yang makruh-makruh sudah tidak lagi dilakukan. Bahkan orang semacam ini, Pak, meninggalkan sebagian yang boleh, sebagian yang mubah, yang halal, itu ditinggalkan, padahal boleh, tapi dia tinggalkan. Demi menjaga diri, khawatir meski boleh, takutnya terjerumus dari yang kepada yang haram. Saya kasih contoh, Pak. Meninggalkan sebagian yang
mubah. Di Damaskus itu ada seorang kakek penjual kacang. Dari muda kerjaannya jual kacang-kacangan. Dan memang orang Timur Tengah itu senang sekali cemilannya kacang. Bahkan di sana itu kita di Palembang ini warung khusus pempek. Di sana warung khusus kacang-kacangan. Mulai dari kacang mede, kacang tanah, kacang merah, kacang Sudan, kacang macam-macam. Kakek mereka beli untuk cemilan, Pak. Nah, kakek ini ketika melayani seorang pembeli, dia wadahkan kacang yang dibeli itu, kadang-kadang belinya cuma seons, seperempat, untuk cemilan di mobil, cemilan bahkan di pengajian itu kami juga, mahasiswa kami, teman-teman dari Mesir, dari Jazair itu sambil nunggu masyayikhnya makan kacang apa itu, kadang kecil itu, biji semangka apa. Itu nanti diwadahi di kantong yang terbuat dari kertas agak tebal dikit itu, Pak. Ya, warnanya kadang coklat, kadang putih. Nah, kakek ini sejak muda, setiap kali ada orang beli, berapa belinya? Seons. Ditimbangnya seons. Begitu sudah sampai 1 ons, diambil lagi 1 genggam, dia masukkan ke seluruh pembelinya. Tiap beli berapa? Seperempat ditimbang. Kakek ditambah segenggam. Ketika ditanya, "Napalah kakek ini? Dari dulu aku beli di sini, selalu ditambahin 1 genggaman." Dia berkata, "Karena saya kan tidak menjual kantong kertasnya itu. Yang dia beli ke saya kan kacang. Nah, ini 1 ons ini kan karena ada kantongnya tadi. Nah, aku ganti dengan 1 genggam." Pertanyaannya, kalau dia tidak menambahkan 1 genggam, halal nggak itu? Halal. Dan maklum itu di tengah masyarakat tidak ada yang protes. Tetapi kekhawatiran dia, ya, membuat dia takut kalau yang ini menjadi hak orang yang kalau dikumpul-kumpul 1000 orang, berapa banyak? Bisa-bisa sekilo dia ngambil jatah. Dia tambahkan. Mungkin sebagian berpikir, repotnya bos. Ya, hidup pilihan, Pak. Nak masuk zalimun li nafsi, laju. Nak masuk muqtasid, silahkan. Nak masuk sabiqun bil khairat, beliau memilih untuk menjadi sabiqun bil khairat. Kita misalnya saat kondangan nih, hari Sabtu biasanya ada kondangan, hari Minggu pula begitu. Biasanya di undangan itu kan bitoh dan istri atau dan keluarga. Datang kami ke satu kondangan, nanti disambut dengan penerima tamu yang biasanya kita diminta tanda tangan. Setelah tanda tangan biasanya diunjuk souvenir. Itu kadang-kadang mungkin karena dia melihat saya ustadz, saya dikasih, istri saya dikasih juga. Tapi saya ngomong sama istri, kalau dikasih souvenir cukup 1 saja. Tapi sebetulnya boleh nggak saya dapat 2 kok? Kalau dikasih sama penjaganya? Ya boleh. Boleh, halal itu, nggak ada masalah dikasih. Tapi saya berusaha walaupun kita belum sampai pada derajat itu. Dari hal yang kecil itu saya ngomong sama istri, "Dek, nggak usah diambil. Ya, ngambil saya 1. Kalau dengan saya ngambil 2, ada tamu undangan yang nggak dapat." Ada juga jamaah yang, tapi kan kebanyakan yang jamaah belum nyampe lah ngasih isyarat sama yang jaga. Bukan nomor 2, Pak. Kalau kita kan isyaratnya macam-macam. Ada yang ini, ada sekali lagi. Ya, pilihan hidup itu, Pak. Nak sabiqun bil khairat, tidak usah diterima. Nak jadi muqtasid, silahkan. Pilihan galau. Termasuk yang pernah mungkin saya sampaikan, fenomena dalam di kondangan itu kan biasanya tuan rumah berkata, "Para tamu undangan tidak kami izinkan pulang sampai menyantap makanan hidangan yang sudah kami hidangkan."
Barislah kita di tempat makan itu. Lauknya macam-macam, Pak. Ada ayam, ada daging, ada pindang pula, ada ikan asin, ada telur, ada sate, ada kebanyakan yang kita lihat dan sangat menyedihkan. Jembeknya kalau, Pak, penuh, piring itu penuh. Nanti yang dimakan cuma sebagian, sisanya taruh di bawah kursi. Dikit baik Ustaz, nyisakannya. Bukan dikit, Pak. Bapak coba ke belakang, tempat uang nyuci piring itu, Pak. Sebelahnya ada karung, ya, sebagai tempat sisa 5 karung, Pak. Makanan itu dibuang begitu saja. Perbuatan siapa itu, Pak? Uang Muslim. Perbuatan orang Muslim. Kenapa sih nggak menahan diri gitu? Ambil saja yang dia, ya, walaupun satu sama lain beda porsi, Pak, ya. Memang ada yang bisa ngabiskan. Tapi intinya ambillah makanan itu yang halal sesuai dengan dugaan kita. Habis enggak kira-kira? Kalau habis ambil. Pak Ustadz ini sibuk, repotnya sama itu hidupnya. Ya sudah, pilihan kok. Nak jadi zalimun li nafsi atau menjadi sabiqun bil khair. Dia jaga. Lalu Pak Ustadz, bagaimana nanti nasib 3 kelompok ini di akhirat? Mana nasibnya? Disebutkan untuk sabiqun bil khairat. Fa ammal ladzina sabaqu fa ulaika yadkhuluna al jannata bighairi hisab. Adapun orang yang termasuk sabiqun bil khairat, kelompok yang tertinggi tadi, akan diizinkan Allah masuk ke dalam surga tanpa proses hisab. Langsung masuk surga. Kenapa Ustaz langsung masuk surga? Karena dia sudah sabar di dunia dan Allah tidak lagi mau menguji kesabarannya di akhirat. Nah, sudah sabar, Pak. Yang lainnya dapat misalnya, mohon maaf, biasanya, mohon maaf ya, dalam satu lembaga bosnya dapat dana apa, tidak jelas, bagi-bagi ke yang lainnya dapat, dia ngomong, mohon maaf, sabar, dia mungkin caci makinya sama Allah. Dia ngomong bodoh, dia mau goblok, kesempatan, sok kaya, sok macam-macam. Dia sabar, karena dia dalam dirinya sudah punya tekad. Aku walaupun bukan orang baik, tapi aku pengen coba menjadi orang baik. Banyak. Dikasih kesempatan misalnya kerja, anaknya dapat kesempatan ini, saya punya jamaah. Anaknya itu berkali-kali dapat kesempatan, tapi suruh setor 30 juta. Setelah 2 tahun nganggur anaknya. Sekarang serabutan. Nanya saya, mak mana Ustaz? Ya, sabar baik. Sabar nih. Ditunggu nih. Dan berat gak itu, Pak? Berat sekali. Satu sisi anaknya satu sisi dia harus menahan. Nah, sudah sabar sedemikian rupa di dunia, Allah tak mau lagi membuat dia susah repot di akhirat, sehingga masuknya ke dalam surga. Ya. Nanti pembagian sembako, bentar lagi, paling 2 minggu lagi. Bapak sebagai RT biasanya dibilangin nanti, Pak RT kami nitip ya. Sanggup nggak dia ngomong, aduh mohon maaf ya, aku tidak baca bagi-bagi main. Sombongnya RT baru jadi RT, apa itu kepala desa kan? Dicaci maki, dicemooh, bahkan jadi gunjingan uang di luar sana. Dia ini hebat nih ya. RT yang lain nerimo, aku dia tidak. Tapi dia sabar. Orang yang semacam ini wajar jika Allah tidak mau merepotkannya lagi di akhirat, sehingga diizinkan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Kalau muktasid Ustaz, yang caknya aku ini muktasid ini hari ini. Zalimun li nafsi tidak juga, alhamdulillah ya, salat 5 waktu masih terjaga. Tapi sabiqun bil khairat malu nak aku ini. Mana kami nasib kita di akhirat nih? Ya Allah. Wa
Wa ammal ladzina iqtasadu, adapun orang yang ada di derajat muqtasid ini, fa ulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira. Mereka adalah orang yang akan mengalami proses hisab, namun hisab yang ringan. Karena sholatnya sudah dijaga, 5 waktunya sudah. Puasa dia jaga, haram dia tinggal ke. Cuma itulah, masih melakukan sebagian yang makruh. Merokok misalnya, walaupun saya secara pribadi berpandangan haram, tapi kan masih ada yang mengatakan itu makruh. Ya sudah, minimal dia percaya itu makruh, tapi masih mengamalkannya. Muqtasid namanya. Muqtasid. Makan bawang putih, walaupun makruhnya itu sebelum sholat ya, karena takut mengganggu orang sholat. Dia tinggalkan. Dia lakukan. Ini namanya apa yang dia akan dialami, dia akan mendapat proses hisab, tapi hisab yang ringan, hisaban yasira. Nah, yang ketiga, zalimun li nafsih. Apa yang akan mereka alami di akhirat nanti? Fa ulaika alladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Thumma humul ladzina talafahumullahu birahmatih. Mereka adalah orang yang akan tertahan di padang mahsyar dengan waktu yang sangat lama. Hisabnya berat, karena dia tidak sabar di dunianya. Tidak sabar, Cak. Bangun subuh ini butuh kesabaran, Pak. Bapak lagi ngantuk-ngantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabarnya itu, Pak. Kalau tidak sabar, bangun. Hilangkan ngantuknya. Dia wudu. Dingin-dingin ini dia wudu. Dia berangkat ke masjid. Ini sabarnya sebagian sabar sampai tahan ngantuk. Wah, sabar. Nah, sedangkan orang itu tidak sabar, subuh tidak ke masjid, puasa kaget lili 3 hari pertama, 3 hari kedua, dan seterusnya. Masih cari duit pakai yang haram. Hisabnya lama, berat, fitulil mahsyar. Di padang mahsyar dia akan tertahan. Tetapi walaupun demikian, pada akhirnya nanti, setelah dia melalui proses itu semua, akan datang rahmat khusus dari Allah untuk menjemputnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hatinya masih ada iman. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri, dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara, thumma yuqalu lil malaikati akhriju man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman fayukhrajuna minha. Akan datang suatu hari penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Setelah berjalan, Allah berkata kepada para malaikat, tolong cari itu yang di neraka, yang di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Keluarkan dia dari neraka. Fayukhrajuna minha. Dapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalimun li nafsih. Selama dia masih beriman kepada Allah dan kepada rukun yang 6, insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi lama, Pak, dihisabnya lama. Dan dihisab itu berat loh, Pak. Capek. Membosankan, menegangkan, melelahkan. Bapak mungkin tahu Ferdi Sambo. Tahu gak loh? Bintang 2. Kepala propam, gagahnya luar biasa. Lihat bagaimana capeknya dia di sidang. Hilang gak lo bintang 2-nya? Sampai nangis-nangis. Sampai pusing. Sampai tidak bisa berkata-kata. Padahal punya pengacara. Padahal di hadapan hakim yang masih mungkin bisa dibohongi. Bapak bisa bayangkan kalau hisab itu nanti di akhirat. Di hadapan Allah yang tidak bisa dibohongi. Tidak ada pengacara, tidak ada pembela, tidak ada. Bisa.
Di dunia saja membuat bintang 2 nggak ada artinya lagi. Membuat seorang kepala propam tidak sanggup. Apalagi di akhirat nanti. Ini namanya zalimun li nafsihi. Dan teori ini Pak, konsep pembagian 3 ini akan berlaku di segala lini kehidupan. Di kantor, di pasar. Ya di pasar masih ada orang nimbang. Setelah nimbang, dia permainkan timbangannya. Atau ketika orang milih yang bagus, begitu dimasukkan plastik, yang buruk yang sudah disiapkan sebelumnya. Bohongi uang, nipu uang. Ada di antara penjual di pasar itu muktasid. Ya dia jual sesuai aja. Berapa Pak? 10.000. Nggak nambah, nggak sedekah, nggak apa. Nggak pernah sedekah dalam jual beli. Pokoknya dia beli apa sekilo ya sekilo. Sebagian ada yang memilih sekilo, ditambahkan yang dikirim ya lah. Dinjuknya diskon, pilihan kali itu. Termasuk konsep ini nanti terlihat jelas di bulan Ramadan. Ada yang puasa, kemudian tarawehnya full sampai akhir, dia tidak pernah absen. Pengajian dia ikut, di waktu kosong dia tadarus Al-Quran. Orang ini insya Allah sabiqun bil khairat. Sebagian ada yang sholat fardunya dijaga, puasanya dia jaga. Tapi nanti taraweh ngembek seminggu pertama baik, ngilang setelah itu, muncul lagi kayak 3 terakhir sebelum mudik. Ini namanya muktasid. Yang ketiga, puasa ida, melok buka bersama. Milih-milih puasanya. Boro-boro nak taraweh, isaknya baik kadang datang kadang tidak. Nah ini jamaah yang ini Pak, yang muktasid, ya, yang datang seminggu pertama. Ini kalau saya sebutkan jamaah tukang ngeprank. Kenapa ngeprank Ustaz? Hari pertama kan ramai Pak, sampai tidak cukup masjid. Akhirnya pengurus nelpon tukang tenda. Pak, tolong pasang tenda di masjid Pak halaman. Kenapa Pak? Jamaah tidak cukup. Wah, ya kami seneng lihat tuh. Masang ambal, masang galungan. Udah 3 hari, udah kata lagi nggak dibayar. Tukang ngeprank ini Pak. Iya. Ngeprank pengurus. Ngeprank pengurus masjid. Dah cukup lah Pak. Sekarang tinggal kita lihat diri kita. Jangan lihat orang Pak. Kaget nilai wong gitu. Ini senengnya kalau nilai wong. Kayaknya dia nilai kata Pak Ustadz zalimun li nafsihi. Senengnya nilai wong. Di kita ini mana? Pada derajat yang mana kita? Baik Pak Ustadz, soalnya beratnya nak sampai sabiqun bil khairat. Begini Pak, saya tutup dengan satu kalimat yang semoga kalimat ini bisa jadi nasihat dan pegangan kita. Tidak wajib memastikan sampai pada derajat sabiqun bil khairat saat kita meninggal nanti. Tidak wajib kita pastikan kita sudah sampai pada derajat sabiqun bil khairat. Yang kita bisa pastikan dan wajib kita pastikan adalah tatkala kita meninggal dunia, kita sedang berjalan menuju sabiqun bil khairat. Saya ulangi lagi Pak, tidak harus meninggal sudah sabiqun bil khairat. Tetapi yang harus adalah meninggal di hati ini, diri ini sedang berjalan menuju sabiqun bil khairat. Artinya ada kemauan Pak, ada kemauan. Walaupun hari ini masih melakukan yang makruh, masih meninggalkan yang sunnah, tapi di hati ini ada tekad ingin sampai kepada titik itu. Andai Allah meninggalkan kita, wafatkan kita di tengah perjalanan itu, sedang berjalan, insya Allah kita sudah dicatat sampai di sana. Tanamkan tekad itu insya Allah Pak Ustadz, walaupun hari ini mungkin berat, aku berusaha bisa melakukan itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.
silakan hari ini monggo Bapak Ibu ada kaitannya belum saya nanya ada banyak sunnah-sunnah yang mungkin kita belum tahu mungkin kita berusaha untuk mencari tahu sunnah itu. Nah pertanyaannya misalkan ada sunnah yang mungkin menurut kita agak sulit kita melaksanakan mungkin. Nah, apakah sunnah-sunnah itu juga untuk mengangkat derajat kita ke derajat Sayyidul Bukhari itu harus istiqomah sampai dengan jalan kita atau kita ingin melaksanakan itu cukup kalau kita pernah melaksanakan itu artinya tidak konsisten tidak istiqomah sampai jalan begitu. Apakah itu nanti juga sudah sebuah proses kita menuju derajat itu? Pak Ustadz, untuk amalan sunnah, apakah kita agar bisa sampai sabiqun bil khairat harus diistiqomahkan atau tidak? Begini Pak, sunnah Nabi itu subhanallah, kadang-kadang berpikir saya, alangkah berkahnya hidup Nabi itu. Tidak ada satu detik pun berlalu dari Nabi kecuali jadi sunnah. Apakah harus diistiqomahkan Ustaz? Begini Pak, nanti silahkan memilih sunnah mana dari amal sunnah itu, yang dipilih itu kemudian diistiqomahkan. Ya, jika dalam satu bab itu ada 3 sunnah misalnya, pilih salah satunya yang kira-kira Bapak Ibu bisa istiqomahkan. Contoh, saya kasih contoh, sholat tahajud. Nabi pernah bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah dalam hadis Nabi berkata, ada seseorang laki-laki kana yusalli billail, salat tahajud langsung ngambil 8 rakaat. Tahu-tahu enggak salat lagi. Maksud Nabi, dari sekian rakaat itu ambil saja 2 rakaat, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Sama baca Quran demikian. Dan masing-masing setiap kita ini dosisnya beda-beda Pak. Ada orang istiqomah itu dengan sehalaman, 1 hari setiap hari sehalaman. Itu lebih baik daripada dia khatam Quran di bulan Ramadan, tapi setelah itu nggak megang Quran lagi sampai Ramadan tahun depan. Ya, jadi lihat. Nah, dari amalan sunnah misalnya, sunnah ini kan jumlahnya banyak sekali Pak. Sholat saja itu hampir 20-an jenisnya, mulai dari tasbih, istikharah, ya, tahajud, witir, dan sebagainya. Bapak ambil yang kira-kira bisa diistiqomahkan. Aku nih Ustadz jujur baik, kalau pagi saruni anak menyempatkan waktu itu, dagang nggak bisa ditinggalkan ya, bisa zuhur tuh laku. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak ngambil 2. Tapi malam tuh sama juga Pak Ustadz. Ya sama baik Pak Mbak lah misalnya. Tapi insya Allah Ustadz, aku tidak bisa duha, tahajud aku jalan. Ya sudah, jaga tahajud itu. Ya, duhanya sekali-kali. Ya, itu cara mengamalkan sunnah. Ya, cara mengamalkan puasa, kan ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa misalnya ya, Ayyamul Bid, ya, atau kalau di mazhab Syafi'i ada juga Ayyamus Sud, 3 hari terakhir setiap bulannya dan sebagainya. Aku Pak Ustadz kalau nak Senin Kemisnya enggak tahu Pak Ustadz, Senin tuh gaweannya beratnya, nak puasa saroh. Jadi puasa bait baik Pak Ustadz. Ya sudah puasa bait, jaga itu sampai meninggal. Dijaga. Jadi harus punya amalan sunnah itu yang di setiap jenisnya, di puasa ada, di sholat ada, di zikir pun demikian. Yang lainnya sesekali. Ini pesan Imam Nawawi agar jangan sampai
Ada sunnah Nabi, kita belum amalkan. Minimal pernah sekali. Misalnya, doa iftitah atau istiftah sebelum Al-Fatihah. Kan ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada banyak zikir. Yang sehari-hari Bapak lakukan yang mana? Allahu Akbar kabira biasanya. Ya. Tapi sekali-kali dalam hidup ini cobalah pakai Allahumma ba'id baini. Tapi sisanya seumur hidup Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Doa sebelum tidur. Ada bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada Allahumma wada'tu jambi. Ya. Allahumma wada'tu jambi in arsaltaha. Ya. Farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin wa in arsaltaha fahfadha wa farhamha. Doa dari Nabi, doa sebelum tidur. Banyak. Ambil yang sikap, amalkan sampai meninggal, tapi yang sikap diamalkan sesekali. Agar jangan sampai sunnah Nabi itu tidak dilakukan sama sekali. Ini anjuran dari Imam Nawawi. Kira-kira jelas Pak. Jadi ambil yang bisa, termasuk jumlah rakaatnya. Duha, jangan 8, habis itu enggak lagi. Karuan 2 tapi lanjut. Ya, yang penting istiqamah. Tapi ada pesan tersirat dari pertanyaan Ustaz Fahrudin tadi. Dari mana kita tahu ini sunnah atau enggak sunnah? Yang ngaji. Masalahnya ini banyak kaum muslimin yang tidak mau mencari tahu atau tidak mau ikut ngaji. Ini majelis begini Pak, mahal betul harganya Pak. Mahal sekali. Bapak dapat amalan, dapat ilmu hari ini, bisa diamalkan. Luar biasa. Bahkan Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Kalau Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, orang itu dimudahkan untuk ngaji. Jadi dengan Bapak ikut ngaji begini tuh tanda Allah pengen kebaikan buat kita ini. Berapa banyak orang tidak menikmati pengajian, Pak. Berat betul. Tapi kalau duduk di kafe lama sampai malam, sanggup dia duduk ngobrol entah ngalur ngidul kemana. Makanya bersyukur yang sudah diberikan nikmat bermajlis ilmu, bersyukur. Ini wasilah untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kan Nabi yang berkata, al-ulama warasatul, ulama itu adalah pewaris para, namanya warisan, Pak. Namanya warisan. Nabi kan berkata, nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama nuwarrithu ilma. Kami ini para nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi duit. Yang kami wariskan adalah ilmu. Maka ambillah warisanku ini. Nah, namanya warisan, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat 1/8. Ada yang mahjub, nggak dapat. Jadilah kita seperberapa nggak tahu ya. Ada yang mahjub, mahrum, nggak dapat sama sekali. Naudzubillah. Nah itu tadi. Jadi kalau pengen tahu dapat sunnahnya Nabi, ya melok ngaji. Ya. Tapi kalau nggak sempat, sering misalnya ya. Sekarang sudah ada dunia sosial ya, ikuti. Walaupun tetap harus selektif. Ya, Ustadz yang betul-betul track record keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu wallahu taala a'lam. Iya. Bagaimana dengan orang yang dia muslim tetapi dia tidak dia punya adat sendiri yang artinya Punya apa? Dia punya apa? punya cara sendiri. Oh, cara sendiri. Cara sendirian gitu. Tapi yang dia Islam nanti akan masuk di golongan yang mana? Contohnya Islam ATK juga. Jadi nanti menghukumi orang di dunia, menghukumi orang itu muslim atau tidak muslim ada dua caranya.
Yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat. Kita sebagai orang muslim tahu dia ini pernah bersyahadat, dan kalau ditanya wong apa agamanya muslim, orang ini diperlakukan sebagai muslim. Salat ya meninggal ya disolatkan, dimandikan. Tapi di akhirat nanti, nah ini persidangan Allah yang ya'lamus sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia dan yang lebih samar dari yang dirahasiakan. Itu nggak bisa bohong. Dia ngaku muslim, tapi misalnya sebetulnya kamu itu nggak Islam, itu Allah Maha tahu nanti. Nah sekarang kalau di dunia mana Ustaz? Tadi kalau dia terlihat Islam, tapi sama sekali Ustaz nggak pernah sholat, sama sekali nggak pernah sholat. Jangankan fardu Ustaz, Idul Fitri aja nggak kelihatan. Misalnya. Tapi kalau ditanya Islam, jadi orang tidak sholat, tidak beribadah itu 3 kemungkinan. Jahil, bodoh karena nggak tahu, mungkin baru masuk Islam, mu'alaf. Ini hukumannya wajib belajar. Yang kedua, juhud itu mengingkari kewajibannya. Kamu kenapa tidak sholat? Ya nggak wajib lah, yang penting ingat aja. Tapi ini jelas loh ayatnya, wa aqimus shalah, dan berulang kali sampai Isra Mi'raj, wajib, ini rukun. Terserah kamu lah, aku tidak. Murtad orang ini, walaupun ngaku Islam, karena mengingkari sesuatu yang maklum dalam agama. Ini sesuatu yang semua orang tahu kalau sholat itu fardu, tapi dia tidak mau mengakuinya. Yang ketiga, jenis yang ketiga, orang yang nggak sholat karena malas. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak tahu Ustaz, lesunya nggak sholat. Dunia Pak Ustaz masih banyak tanggungan terus. Ya, kayak seperti jamaah kami kan. Bu, kenapa nggak pernah tinggal di masjid melok ngaji kami? Pak Ustaz, aku tuh kalau dengar pengajian Pak Ustaz senang dengar. Rasanya pengen melok ngaji itu Pak Ustaz, tapi aku ini masih begawe Pak Ustaz. Ya, berapa lagi tahun Ibu pensiun? Insya Allah Pak Ustaz, 2 tahun lagi kaki aku habis pensiun, aku melok ngaji. Ya sudah. Lah 2 tahun lah pensiun Bu. Sudah Pak Ustaz. Lah kenapa enggak ngaji? Pak Ustaz, cucung Pak Ustaz. Cucung. Aduh pula cucung, nak ngerawat cucung. Enggak ada selesainya Pak dunia itu kalau ditunggu-tunggu. Nunggu pensiun lah, nunggu kayo lah. Saya punya kenalan Pak, masih muda sekali umurnya, masih 35-an. Hijrah. Dia jual semua hasil dia yang dulu-dulu yang mengandung riba itu dijual. Sekarang hidupnya sedang lagi diuji lah ekonominya. Teman-temannya ngomong kalau ketemu dia, ente sih taubatnya kecepatan. Uang tuh kayo dulu baru taubat. Ini ngatur dunianya enak nih yang kayo dulu. Iya kalau kayo sampai mati tidak kayo makanya. Itu setan tuh Pak, bisikan setan. Iya. Jadi yang kejauhan tadi, kalau dia ngaku muslim, ya mengaku bersyahadat, kita sholatkan. Tapi di akhirat Allah tidak bisa ditipu-tipu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup. Ya. Oh, sekolah. Jadi pertanyaan, kesalahan apa kira-kira kita ikut berdosa? Kemudian kita manusia biasa saja, manusia kita pasti hilang. Karena itu mungkin pilihan itu sudah bagus. Ternyata setelah proses berjalan, yang melakukan kesalahan di bumi ini, apakah kita ikut melakukan dosa? Bagaimana cara tipsnya supaya kita terhindar daripada kesalahan kita ikut melakukan dosa? Terima kasih. Pacak jadi satu pengajian 3 pertanyaan. Cara memilih pemimpin itu ya. Agar kita menggugurkan dosa,
dari apa kemungkinan keburukan yang dilakukan pemimpin yang terpilih nanti. Satu, memilihnya dengan ilmu semampu kita. Jadi artinya milih itu memang dicari tahunya mana lah kira-kira menurut dia, menurut ilmu. Jadi nanti berkata dalam hatinya kepada Allah, ya Allah, sampai di sinilah ilmu saya. Menurut saya inilah orang yang akan memberikan maslahat untuk agama dan bangsa negara kita ini. Bismillah. Andaikan setelah dipilih dan terpilih berbuat zalim, nggak dosa lagi. Kita sudah melakukan apa yang kita lakukan. Nah, yang berdosa itu yang mana, Ustaz? Yang berdosa, yang memilih karena sembako, memilih ya karena kepentingan pribadi, nak diunjuk proyek mungkin, macam-macam. Ini dosa dan tidak berpahala walaupun yang dipilihnya nanti benar. Dia milih kira-kira mana lah kira-kira ini yang pacak nunjuk aku proyek lagi, dipilihnya dia benar pilihannya itu, tidak dapat pahala juga karena niatnya innamal a'malu binniyat. Jadi sekarang ini tugas masyarakat Indonesia mencari tahu mana yang layak untuk memimpin bangsa ini. Kemudian bagaimana cara itu terakhir tadi ya siapa lah kira-kira yang aku PNS Coba begini Pak, ini tulisan sederhana dan saya kira cukup logis. Saya tidak berbicara dari sudut pandang agama ya. Kalau Bapak Ibu merasa 5 tahun belakangan ini hidupnya enak, ekonominya baik, lancar, pilih nomor 2. Dia nak melanjutkan Pak Jokowi. Tapi kalau Bapak 5 tahun ini caknya agak saro Pak Ustaz, pontang panting ekonomi itu, pilih nomor 1, nak berubah. Itu baik pilihannya. Yang bingungnya nomor 3, pada ngapain dia? Lanjut tidak, berubah tidak. Kasihan ya. Ya tapi pilihan. Kurang lebih begitu. Tapi alhamdulillah kita syukuri ketiga-tiganya muslim. Ya, ketiga-tiganya muslim. Dan bagaimana cara berpemilu dengan sabiqun bil khairat? Dukung pilihan kita dengan menyebarkan kebaikan-kebaikannya dan gak usah menjatuhkan apalagi menghina paslon yang lain, gak usah. Ya, tapi beda ya antara menghina dengan mengkritik. Mengkritik boleh pakai data. Oh ini nggak benar, ini buktinya, ini nggak benar ini. Tapi kalau caci maki, inilah itulah, jangan. Itu bukan umat Islam yang baik. Ya, umat Islam yang baik itu laisa ta'anan wala la'an, bukan pencaci maki, bukan pelaknat. Ya, cukup kita kritisi dan sebagainya. Dah, bismillah. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang terbaik. Ya. Buat bangsa ini insyaallah. Amin ya rabbal. Bukan qabul. Oh, qabul. Amin.